Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Kodepolitan bersama saya Aditya Fahri. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan ya seri belajar Mahir HTML dari dasar untuk pemula. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai hyperlink. Nah, ini bakalan seru banget karena di sini kita akan bermain-main dengan berbagai macam halaman. Jadi nggak cuman di halaman HTML kita aja, tapi kita bisa berpindah-pindah halaman di dalam HTML tersebut. Nah, untuk membuat tag hyperlink ini supaya tag yang kita klik ini nantinya bisa berpindah-pindah, kita memerlukan tag yang namanya tag A atau anchor. Sini cara bikinnya gampang banget ya, simak aja videonya sampai selesai dan nanti teman-teman bisa langsung praktikan masing-masing ya, praktikan sendiri di rumah. Kalau gitu langsung aja kita mulai masuk ke VS Code-nya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ya ke Visual Studio Code-nya. Kita langsung aja seperti biasa membuat HTML-nya terlebih dahulu, dan di sini mungkin kita kasih judul hyperlink gitu ya. Nah, di sini kita akan langsung praktik ya membuat tag untuk hyperlink, yaitu tag A atau anchor. Nah, cara membuatnya gampang banget teman-teman, bisa langsung aja klik A langsung tab ya. Kalau di VS Code ini bakal otomatis memunculkan tag A. Kita ulangi, di sini kita misalkan ketik A lalu tab. Nah, di sini oleh VS Code-nya langsung dibuatkan href atau tempat kita menyimpan link yang akan kita tuju untuk berpindah halaman HTML. Nah, atribut href ini bisa kita isi dengan link yang kita inginkan. Sebagai studi kasus ya, kita langsung studi kasus saja. Kita akan memasukkan link dari website Kodepolitan. Misalnya seperti ini. Kita masukkan linknya itu www.kodepolitan.com ya. Lalu kita akan jalankan seperti apa tampilannya. Nah, kalau kita jalankan, maka nggak akan muncul apapun ya teman-teman ya. Di sini kosong. Kenapa? Karena di sebuah tag A ini kita perlu mengisi di tengah-tengah tagnya atau di dalam tagnya. Ya kita mau nampilin teks apa gitu. Untuk kita nanti supaya bisa diklik. Nah, misalnya di sini saya bakal menuliskan Kodepolitan ya, misalnya seperti ini. Kalau kita refresh, nah ini akan muncul satu tulisan ya, Kodepolitan. Apa bedanya tulisan A ini dengan P yang sudah kita pelajari kemarin ya? Ini sama-sama aja sebetulnya, hanya menampilkan tulisan, tapi bedanya di sini tulisan ini bisa diklik. Nih, kalau kita lihat di sini kursornya akan membentuk pointer yang bisa kita klik. Dan juga di sini tulisannya menjadi warna biru dan juga ada underline-nya gitu ya. Ini menandakan kalau teks ini berupa hyperlink yang dibuat menggunakan tag A gitu ya, teman-teman. Jadi ini contohnya kalau kita klik ya teks tersebut, nah ini akan mengarahkan ke website Kodepolitan. Jadi kita punya nih satu dokumen HTML, tapi ketika kita mengklik sesuatu yang ada di dalam dokumen HTML kita, dan kebetulan tagnya itu bisa berpindah halaman atau tag A di dalamnya, ya kita bisa pindah halaman gitu. Nggak cuma di dokumen HTML kita aja, tapi kita bisa pindah ke halaman yang lain. Ini contohnya ke halaman website Kodepolitan, seperti itu. Atau nih kita kasih satu lagi contoh deh. Misalnya di sini kita tuliskan kelas full stack ya. classfullstack.id gitu misalnya. Nah, di sini kita kasih nama kelas full stack. Nih kalau kita refresh, nah di sini maka akan muncul dua link ya. Yang pertama Kodepolitan, yang kedua kelas full stack. Lalu kalau kita klik kelas full stack, nah ini akan muncul halaman kelas full stack gitu. Jadi kita berpindah tempat. Tapi gimana sih caranya supaya dokumen HTML kita nggak ketutup gitu? Dokumen HTML kita tetap ada, tapi kita pengen membuka halaman websitenya ini secara new tab gitu misalnya. Sebetulnya kita cara cepatnya ya, bisa kita klik kanan di sini open link in new tab. Nah ini sama aja. Jadi kita bisa membuka halaman lain di tab baru di browsernya. Tapi kalau kita pengen kita langsung klik misalnya, langsung new tab, itu ada caranya. Teman-teman di Visual Studio Code-nya, di sini di text editornya tambahkan yang namanya target. Ini ada salah satu atribut yang digunakan biasanya untuk tag A ya, yaitu target. Nah targetnya ini kita
isi ya value dari atributnya itu dengan blank. Seperti ini. Jadi target sama dengan blank. Jangan lupa pakai underscore ya. Nah, kalau kita lihat nggak ada perbedaannya teman-teman. Masih tetap seperti yang tadi. Tapi kalau kita klik ya, kita hapus dulu ini. Tapi kalau kita klik ini, tulisan kelas full stack-nya, yang tadinya kita menimpa halaman HTML kita, ini kita langsung klik akan membuka new tab. Nah, seperti itu. Jadi beda ya. Ini kalau misalnya kita klik Codepolitan, nah ini masuknya ke website Codepolitan, tapi dokumen HTML kita ini ketutup gitu. Istilahnya digantikan oleh Codepolitan. Tapi kalau kita buka yang kelas full stack-nya tersebut bakal membuka di new tab. Gitu ya. Harusnya ini mudah dipahami ya teman-teman ya. Oke, jadi itu ya. Kalau kita ingin berpindah halaman atau berpindah website, kita bisa menggunakan href. Dan di dalam href-nya tersebut kita langsung masukkan saja link website yang kita tuju gitu. Tapi gimana sih? Apakah kita bisa berpindah dokumen HTML? Ini kan kita punya dokumen HTML yang namanya hyperlink.html. Kemarin kita pernah membuat list. Di video sebelumnya kita sudah membuat list. Bisa nggak sih kita pengen dari dokumen HTML yang berjudul hyperlink ini, kita pindah ke dokumen list ini? Jawabannya tentu bisa. Nah, jadi caranya, untuk di dalam href-nya ini, kita tinggal tuliskan nama filenya. Ya, nama file HTML-nya. Di sini nama file HTML-nya adalah list.html. Maka kita langsung tuliskan di sini list.html. Misalnya kita tuliskan di tag A-nya, kita pindah ke halaman list gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita buka ya, kalau kita klik, nah ini bakal pindah ke halaman list. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. Ini filenya sudah berada di dalam file list.html. Tapi kita nggak bisa balik lagi. Kenapa? Karena kayak kita di dalam list HTML kita nggak membuat tombol untuk kembali gitu. Kita tidak membuat tombol untuk berpindah halaman. Kita kembali dengan menggunakan fitur di browser aja nih. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya kita pengen dibukanya di new tab gitu ya, ini sama aja, kita tinggal tambahkan yang namanya target, lalu kita masukkan value-nya itu blank. Nah, ini jadi kalau kita klik, ini bakal membuka di tab baru. Dan file kita ini akan tetap terbuka, tidak ditimpa gitu. Kalau yang sebelumnya kan ditimpa, nah ini kalau ini kita new tab gitu. Itu ya teman-teman ya. Harusnya sih ini mudah dipahami ya, cepat dipahami. Ini nggak terlalu sulit materinya. Dan ini saya menulis seperti ini, syaratnya harus berada di dalam satu folder. Gimana caranya kita mengakses file HTML yang berada di berbeda folder gitu. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat misalnya folder blog. Dan di dalamnya mungkin ini contoh aja ya. Artikel.html misalnya. Nah, di sini kita bikin aja dulu ngasal ya, teman-teman. Misalnya di sini kita bikin H1 artikel seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di struktur foldernya di VS Code di sini, di dalam folder HTML kita ini nggak ada yang namanya artikel.html. Ini kalau kita tulis seperti ini, ya, kalau kita tulis seperti ini artikel.html, lalu kita klik di sini, nah ini bakal muncul cannot get article. Atau kalau misalnya teman-teman langsung mengaksesnya, biasanya ada not found gitu. Jadi si file artikel HTML ini tidak ditemukan. Kenapa? Ya karena si artikel HTML ini berada di dalam folder blog. Nah, makanya teman-teman harus di belakangnya di sini menuliskan blog slice. Seperti ini. Jadi kita harus memanggil nama foldernya dulu, baru nama filenya. Ya, kalau kayak gini, kalau kita klik, nah ini baru bisa. Gitu ya. Ini baru bisa kita mengakses file artikel. Nah, di sini juga linknya akan berubah seperti ini. Blog slice artikel, beda dengan ini ya. Kalau ini langsung ya, langsung. Kalau ini ada blognya dulu. Blognya ini menandakan dia berada di dalam folder blog. Seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk mengakses sebuah website yang sudah online gitu tadi seperti Codepolitan dan Kelas Full Stack, dan untuk mengakses file lokal yang ada di dalam proyek kita. Ini gampang banget. Teman-teman bisa langsung praktekkan sendiri ya.
Nah, itu ya, seperti itu ya teman-teman, kurang lebih untuk tag A ini. Nah, kita udah praktek sebetulnya tadi, tapi di sini saya punya sedikit studi kasus yang mungkin ini bakal bermanfaat ke depannya. Karena teman-teman nanti ketika membuat website, setidaknya pasti akan ada yang namanya navigasi untuk kita berpindah antar halaman di dalam website kita. Nah, di sini saya akan membuat sebuah nav atau navigasi ya. Tag nav ini bawaan dari HTML, yaitu dari HTML5 ya. Di sini kita langsung membuat navigasi dan di dalamnya kita langsung membuat A. Misalnya kita punya website portofolio gitu ya. Di sini kita kasih judul deh, portfolio gitu. Biasanya di website portfolio ini ada yang namanya home. Home ini biasanya dinamakan index ya. Kalau nama file HTML-nya itu index.html biasanya. Nah, ini kita namai home seperti itu ya. Nah, di sini lalu kita biasanya ada halaman about.html. Ini kita mengacu kepada website portfolio, biasanya seperti ini. Lalu yang terakhir mungkin 3 aja cukup ya. Mungkin kontak ya. Kita akan membuat sebuah HTML yang di dalamnya ada kontak kita gitu. Nah, seperti ini. Ini gampang ya, gampang banget ya. Kalau kita cek di sini, nah, biasanya kalau teman-teman lihat di website ya, ini contoh di Codepolitan ya. Codepolitan di sini ada berbagai macam menu yang berbaris di atas tuh, kan? Sini ya, ada tuh beberapa. Misalnya di sini ada kelas, diskusi, tanya jawab, beasiswa, event dan lain-lain. Nah, di sini yang namanya navigasi. Navigasi ini biasanya dibuat menggunakan tag A. Kenapa menggunakan tag A ya? Karena supaya bisa kita pindah-pindah halaman gitu. Supaya kita bisa bernavigasi antara satu halaman, misalnya di sini dari diskusi, pindah ke tanya jawab dan seterusnya. Seandainya ini adalah tag P, ya ini nggak bakal bisa diklik, teman-teman. Ini mirip ya kayak tag biasa nih, kayak ini nih. Misalnya ini tag H1, ini nggak bisa diklik. Kecuali tag H1-nya ini di dalam tag A. Ini aku belum kasih contoh ya. Ini kita coba kasih contoh 1 ya. Kita bisa membuat seperti ini, teman-teman. Kita membuat tag A-nya dulu ya. Kita membuat tag A-nya dulu. Nah, di sini misalnya Codepolitan yang tadi ya, websitenya kita copy deh. Nah, websitenya Codepolitan. Lalu di sini misalnya kita ingin, ini contoh dulu ya, Codepolitan. Kalau misalnya kita refresh, ini kan kecil ya, biasa ya. Tapi kita pengen si teksnya ini jadi heading. Headingnya tuh bisa diklik. Ini kita tinggal bikin H1, kita masukkan aja ke sini. Nah, jadi si teksnya dia bakal mengikuti format dari gaya yang si heading 1 gitu. Tapi tetap ya, style dari warna dan underline ini mempertahankan dari tag A-nya itu gitu. Nah, jadi dari tag A ini teman-teman bisa modifikasi sebanyak-banyaknya. Bahkan nantinya teman-teman bisa juga membuat tombol ya dari tag A ini. Misalnya di website Codepolitan seperti ini. Seperti tombol masuk dan daftar, ini bisa dibuat dari tag A. Ini mungkin kita akan buat di materi CSS ya. Karena ini perlu styling. Ini kita bahas di materi selanjutnya lah ya. Ini studi kasusnya sederhana banget ya teman-teman. Kita membuat navigasi yang bisa berpindah-pindah halaman. Ini saya kasih tantangan aja ya buat teman-teman. Kalau mau silakan buat halaman about dan halaman kontak. Dan teman-teman coba klik apakah bisa berpindah ke halaman about dan kontak. Nah, kalau nggak bisa, ya teman-teman berarti ada kesalahan tuh. Entah mungkin typo atau seperti apa. Tapi harusnya sih aman ya. Ini masih mudah caranya. Tinggal teman-teman terapkan dari contoh yang tadi sebelumnya saya tunjukkan gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini teman-teman bisa langsung dipraktekkan aja sendiri dan ya harus eksplorasi sendiri sih sisanya ya. Kalau misalnya teman-teman cuma nonton aja sih agak sulit nanti ya untuk memahaminya. Supaya teman-teman paham dan bisa menerapkan di nanti kedepannya ada di real project, ya teman-teman harus mempraktikkan materi ini gitu ya. Saya harap teman-teman bisa mempraktikannya.
Jadi itu dia teman-teman pembahasan untuk materi tentang tag A ya atau tag hyperlink. Jadi tag A ini penting banget ya untuk navigasi kita di dalam website kita atau navigasi ke luar website kita. Dengan memahami fungsinya dan penerapannya kita bisa membuat website yang lebih interaktif dan lebih fungsional tentunya. Karena kita bisa berpindah-pindah halaman, gak cuma di satu halaman aja. Sekali lagi jangan lupa untuk mempraktikannya ya teman-teman masing-masing di laptopnya sendiri. Karena kalau nggak praktek ya agak susah juga gitu, agak percuma juga, nanti agak kesulitan untuk memahami materinya. Kalau udah praktek, teman-teman boleh ya tag di Instagram Kodepolitan, nanti saya bisa lihat juga di sana dan nanti mungkin bisa saya repost juga gitu. Hasil kerja keras teman-teman selama belajar di channel Kodepolitan. Oke, mungkin itu cukup sekian teman-teman untuk materi tentang A ya atau hyperlink. Dan untuk di video selanjutnya kita akan membahas cara memasukkan gambar di HTML. Ini bakal menarik banget nih. Maka dari itu jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel Kodepolitan. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru dari channel Kodepolitan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan mending jadi solusi.